Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih setia senantiasa diberikan istiqomah untuk selalu mengkaji kajian-kajian yang termaktub di dalam kitab kuning. Dan tentunya pada sore hari ini Selasa kita akan mencoba mengupas bagaimana agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Banyak di antara kita ada salah satu orang yang bisa mempersatukan di antara sesama. Di satu sisi lain, ada salah satu orang yang bisa menciptakan, memperkeruh, memecah belah di antara sesama. Karena apa? Inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita harus bisa dengan secara dewasa untuk berpikir bagaimana agar orang-orang di samping kita itu senantiasa menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, menjaga kekeluargaan, karena satu faktornya yaitu menjaga lisan. Di dalam kitab Furuqul Ubudiyah ini atau kitab Bidayatul Hidayah, kita coba akan sedikit mengupas apa dampak positif dan negatifnya lisan yang kita miliki. Terkadang kalau lisan ini tidak bisa kita kontrol, tentu kita tidak akan bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik. Makanya sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya mari kita sama-sama kirim hadiah kepada mu'alif kitab ini, agar nanti ilmu yang saya sampaikan dan pemirsa dapatkan itu menjadi keberkahan di dalam perjalanan hidup kita. Yang paling penting adalah kita senantiasa menjaga lisan. Ala hadinina wa ala quliyatin rasuliyah ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasul wa ala khadratis alif kitab al-Imam Khujali Syekh Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama ulasan singkat mengenai persoalan yang ada di dalam kitab ini, termasuk sesuatu yang kita gunakan di dalam komunikasi setiap hari. Di perjalanan hidup kita, kita tidak lepas dengan yang namanya lisan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bihi ulamihi fid dharain amin. Wa qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nah, wa amma lisanu fa inna ma khuliqa laka litaqsura bihi dzikrullahu ta'ala wa tilawati kitabihi wa tarshada bihi. Khalaqallahu ta'ala ila tarakihi wa tadharu bihi ma fi dhamirika min hajatika dinika. Yang pertama, kenapa kita dikasih lisan oleh Allah dengan segitu indahnya? Kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan sesuatu. Makanya di sini Allah memberikan amanah kita yang namanya lisan. Itu agar kita digunakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa? Bahwa kegunaan lisan yang Allah berikan kepada kita litaksib bidzikrillahi ta'ala, yaitu memperbanyak zikiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kehidupan kita, lisan kita tidak digunakan untuk berzikir sebanyak-banyaknya mengingat kepada Allah, berarti kita tidak bisa menjalankan amanat Allah dengan baik. Jadi alasan pertama kenapa kita diberikan lisan oleh Allah, karena litaksyiri bidzikrillahi ta'ala. Yang pertama, kita dituntut untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Andaikan lisan kita tidak bisa berbicara, kita tidak akan mungkin kebanyakan orang bisa menyebut zikir dalam hati.
Makanya kalau tidak bisa berzikir di dalam hati, Allah memberikan kemudahan kepada kita yang namanya lisan. Nah, ini amanah yang pertama, alasan yang pertama Allah menciptakan lisan untuk kita. Wa tilawatil kitabihi. Yang kedua, membaca kitab-kitab. Termasuk yang pertama adalah kitab Al-Quran. Allah memberikan kita kepada kitab Al-Quran, tentu dibaca dengan yang namanya lisan. Makanya kalau kita menggunakan lisan ini dengan baik, maka kita akan senantiasa membaca teks-teks yang berfaedah, yang bernilai positif di hadapan kita untuk bisa disebarkan. Salah satunya adalah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab yang lain. Ini dibaca pasti dengan lisan. Makanya seorang murid tidak akan menerima pemahaman dari seorang guru ketika guru di depan tidak membaca kitab. Kenapa seorang murid bisa memahami ilmu yang disampaikan guru? Karena alasannya guru membaca lisannya dengan kitab. Makanya kitab yang dibaca oleh guru tentu menyampaikan dengan lisan. Nah, ini salah satunya. Makanya kitab di sini tentu memaknai ini adalah Al-Quran. Akan tetapi, kalau kita menggunakan memperluas pemahaman, bahwa kitab yang dimaksud bukan hanya kitab Al-Quran. Jadi apa kitab yang kita baca itu harus menggunakan lisan. Supaya nanti kita bisa menyampaikan ilmu yang kita baca, menyampaikan kepada para murid untuk bisa memahaminya. Dah ini. Jadi tadi yang pertama, Allah menciptakan lisan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Artinya mengingat kepada Allah. Yang kedua, alasan Allah menciptakan lisan kepada kita untuk membaca kitab-kitab Allah. Al-Quran. Kalau orang lain di agama pemahaman Yahudi Nasrani tentu ada Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka membaca. Artinya kenapa? Kalau kita tidak menggunakan lisan dengan baik, tentu kita tidak bisa menjalankan amanat yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini pentingnya kita memahami konsep di dalam penggunaan lisan ini agar nanti kita digunakan dengan sesuatu yang positif, bukan ke arah yang negatif. Ini bahaya bagi kita. Nah, wa tarsyadu bihi khalaqallahu ta'ala ila tarakihi wa tadharu bihi. Yang ketiga, apakah Allah memberikan lisan kita agar memiliki alasan yang pasti, yaitu memberikan arahan kepada makhluk Allah. Maka lisan kita ini walaupun digunakan hanya sebatas ngobrol, berbicara nimbrung dengan pembicaraan kecil-kecilan, intinya satu, membuat positif di antara sesama. Contoh, ada salah satu orang, seumpama si Umar. Si Umar ini tidak bisa berbicara sama sekali. Lalu kenapa Umar ini bisa berjalan dengan arah yang jelas? Karena ada si Zaid. Zaid yang berbicara memberikan arahkan kepada Umar, "Hei Umar, jalannya bukan ke situ tapi ke sini." Nah, kan lewat lisan. Artinya si Umar paham, oh jadi bukan ke sana, harus ke sini. Wa tarsyadu khalaqallahu ta'ala. Jadi memberikan petunjuk kepada makhluk Allah. Makanya itu, ini amanah yang ketiga. Sebenarnya banyak kegunaan lisan ini. Makanya kan baginda Rasul pernah bersabda, apa sih kegunaan lisan itu? Makanya beliau bersabda, wa fardul lisani asidku. Kewajiban lisan adalah jujur. Ini yang pertama. Dan sulit untuk kita lakukan dan harus kita latih. Makanya kata baginda Rasul, wa fardul lisani asidku. Kewajiban lisan yang pertama adalah sidku. Apakah jujur ini ketika dalam keadaan kepepet? Wa fir ridho wal khadab. Kata beliau, jujur itu baik kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedang bersedih atau kepepet. Nah gitu, marah. Entah itu posisi kita sedang senang, maka kita dianjurkan untuk jujur. Ataupun kita sedang susah, marah, amarah yang bergejolak, tetap apapun situasinya, lisan ini kewajibannya adalah jujur. Itu yang pertama. Adakah lagi? Wakaful adza'i fisir wal aliyah, yaitu menjaga agar tidak menyakiti, baik itu dalam situasi yang sepi maupun keramaian. Makanya lisan ini, kata baginda Rasul tadi yang pertama, kewajibannya apa? Asidku. Yang kedua apa? Wakafal adai fisir wal aliyah. Itu menjaga agar orang lain tidak tersakiti karena gara-gara lisan ini, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Dan kita bisa menggambarkan, kita bisa mengkalkulasikan bagaimana ilustrasinya ketika kita menyakiti orang lain dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai. Dan ini tidak dibahas. Dan tentunya kita paham, menyakiti orang lain itu nggak boleh. Baik itu keadaan sembunyi maupun ramai. Kita paham ya.
Baik pemirsa yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini yang kedua. Yang ketiga, kata baginda Rasul, kewajiban lisan yang ketiga. Apa kata beliau? Wa tarkul litazidi fisir wal khair, yaitu meninggal sesuatu yang menambah-nambahkan, baik itu kejelekan maupun kebaikan. Itu kewajiban yang ketiga. Jadi kalau kita punya lisan, makanya nanti kata baginda Rasul, kewajiban yang ketiga adalah kita tidak menambah-nambahkan kejelekan orang lain. Seumpama kejelekan si A hanya sekecil itu, maka lisan kita dijaga. Jangan sampai si A melakukan kejelekan yang kecil kita besar-besarkan. Itu yang tidak boleh. Apalagi kebaikan juga tidak boleh. Seumpama si Zaid ini, taruhlah Zaid ingin menyalonkan sesuatu, ingin menyalonkan seorang pemimpin atau kelompok-kelompok yang ingin jadi pemimpin. Dia menyalonkan diri, membuat suatu kebaikan yang kecil. Seumpama sodakoh hanya 1%, tapi oleh kita dibesar-besarkan. Wah, si Zaid bukan hanya 1%, tapi beribu-ribu persen. Itu nggak boleh. Makanya penting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar kita selamat dunia akhirat, maka jagalah lisan kita. Di sini kan ada keterangannya. Jadi apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, berarti kita telah mengkhianati amanah yang Allah diberikan kepada kita yang namanya lisan. Maka kita harus paham, Allah memberikan kita lisan, gunakan sesuatu yang positif. Jangan sampai digunakan ke jalan-jalan yang negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fahfad an arba'in syaturatin min khairi muhlikalihu faqad kafarta nimatu ta'ala wa huwa ahlabu adaika 'alaika wa 'ala sairil khalqi. Makanya lisan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang terkesan di dalam kehidupan kita. Lisan yang paling banyak digunakan ketika kita melakukan kontak sosial di antara sesama. Maka lisan ini yang paling dominan, paling bergerak aktif ketika kita berhadapan satu sama yang lain. Makanya penting kita memahami agar nanti kita bisa mengkontrol apa arah kita, pembicaraan kita, kemana arahnya dan apa tujuannya. Dan inilah pentingnya bagi kita untuk memahami lisan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentu paham bagaimana andaikan lisan kita tidak bisa terjaga, tentu kita akan memberikan sesuatu yang sangat mustahil. Makanya lisan ini yang harus kita jaga dan kita harus kelola dengan baik agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa bi'ul fidroni amin. Mohon maaf, kita akan acak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sengaja Al-Fakir tidak begitu satu-satu membaca salah satu kitab. Di antara ini tidak membaca keseluruhan teks yang ada di kitab ini. Akan tetapi coba ingin mengulas apa saja kewajiban lisan itu agar kita terhindar dari sesuatu yang tercela. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu al-kadhib fahfad min lisanika fil had. Yang pertama adalah al-kadhib. Kita tahu ada kata Imam Al-Ghazali, ada 8 ketika lisan ini diarahkan ke sesuatu yang negatif dan tentu ini akan menimbulkan sesuatu dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Yang pertama kata beliau fal awalu al-kadhib. Yang pertama, kejelekan lisan yang kita lakukan dan mayoritas hampir semuanya juga merasakan adalah bohong. Ini kehebatan lisan tingkat yang pertama. Padahal tadi yang pertama kata baginda Rasul wa fardul lisani as-sidqu fi ridwal khadab. Kewajiban lisan adalah jujur, baik itu dalam keadaan senang maupun marah. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, dampak negatif arah lisan kalau tidak digunakan dengan baik, maka dia akan dampaknya kepada al-kadhib, yaitu berbohong. Entah itu bohongnya dalam segi apa. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, tetap
yang namanya berbohong itu tidak diperkenankan dan tidak dinilai positif di dalam agama. Makanya kata Imam Al-Ghazali, fahfat lisanika al-khawfil kadhub. Jadi jaga lisanmu dari sesuatu yang berbohong. Entah itu kita dalam keadaan senang, maka lisan kita harus jujur. Atau kita keadaan sedang bersedih atau sedang marah, ingin minta sesuatu agar terwujud, itu tetap yang namanya lisan harus jujur. Makanya apapun situasinya, dalam kondisi apapun kita, maka kita dituntut oleh baginda Rasul harus menjaga lisannya yang itu berkata jujur. Nah, maka Imam Al-Ghazali, dampak negatif yang pertama yang biasa lisan tidak terkontrol adalah al-kadhib, yaitu berbohong. Nah, di sini sebenarnya banyak. Dan tentunya Al-Fakir tidak akan membaca keseluruhan kitab, tapi mengambil poin-poin penting di dalam kitab ini. Jadi kesimpulan tadi, yang pertama, sebelum menyimpulkan di akhir, bahwa kata Imam Al-Ghazali, lisan ini ada 8 yang bisa menimbulkan kita di dalam kehidupan yang buruk. Yang pertama, al-kadhib. Maka kata beliau, fahfat bilisanika al-kadhib. Jadi jagalah lisanmu untuk berbohong. Kita tidak bisa mengilustrasikan di sini, tapi kita sudah tahu bagaimana gambaran-gambaran masyarakat kita, keadaan di orang-orang di sekeliling kita yang biasa kita temui ataupun kita lihat di media sosial. Makanya banyak kebohongan di merajalela di mana-mana. Baik itu dalam realita yang kita lihat yang ada maupun di dalam media sosial yang kita baca. Makanya penting bagi kita. Kata baginda Nabi tadi hadisnya, wa fardul lisani as-sidqu fi ridwal ghadab, kita itu punya kewajiban lisan yaitu jujur, baik itu dalam kesenangan maupun dalam kemarahan atau keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hulfu fil wa'di, fa iyyaka tadshi bi syai'in wa la tafi bihi bal yanbahi ayyakuna isanika ila nas fa'al bila qaulin fal idrar. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dampak negatif lisan yang kita ketahui, bahkan terkadang kita juga ini lakukan adalah mengingkar janji. Nah, disinilah janji ini tentu kalau kita tidak seumpama tidak bisa menepati dengan pasti, maka hindarkan kita harus bisa menepati janji-janji yang belum pasti kita lakukan. Makanya tadi yang pertama berbohong. Yang kedua adalah janji. Ini dampak negatif yang dirasakan oleh kehidupan masyarakat ketika lisannya tidak bisa terkontrol. Ini penting bagi kita. Kenapa? Karena perpecahan ini terjadi karena tidak ada yang bisa mengkontrol lisan dengan baik. Begitupun pula, ketika kesatuan persatuan ini sudah terwujud, itu karena lisan kita terjaga dengan baik, diarahkan ke sesuatu yang positif dan tidak diarahkan ke sesuatu yang negatif. Yang kedua tadi, ingkar janji. Pasalisu al-khibah fahfat lisanaka anha wal khibah asyaddu min shalasina wa zina. Bayangkan. Nah, ini yang ketiga, dampak negatif yang dilakukan oleh lisan kita adalah hibah. Apa hibah itu? Mengumpat orang, membicarakan orang lain, baik itu dalam mengagung-agungkan dengan menjelek-jelekan satu sama lain. Makanya kita itu kalau bahasa yang kita kenal di dalam Indonesia atau bahasa orang-orang di luar Jawa itu namanya mengumpat orang. Itu nggak boleh. Hibah itu membicarakan orang. Makanya banyak orang yang kenapa kok ketika amalnya tepat terkuras, padahal dia rajin ibadah, tapi kok amalnya dikuras. Makanya kita coba di dalam kitab Tajul Arus, ketika orang rajin beribadah dan tentu dia memiliki nilai positif bahwa ibadah yang kita lakukan ini akan memupuk beberapa pahala. Tapi bayangkan, kalau orang ahli ibadah, tapi lisannya tidak dijaga karena hibah, ya hangus pahala itu. Makanya hati-hati bagi kita di dalam konteks sosial kita, terutama komunikasi kita. Karena lisan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang sangat terkesan di dalam kehidupan ketika berkomunikasi di antara satu sama lain yang lain. Karena lisan ini yang paling berperan dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Maka harus dijaga. Yang pertama, tadi al-kadhib, kita harus silakan. Belajar supaya tidak bohong. Yang kedua, kita tidak boleh mengingkar janji. Belajarlah sedikit-sedikit untuk menempati janji. Wasalisu al-hibah. Yang ketiga, dampak negatif lisan
kalau kita tidak bisa terkontrol adalah yakni mengadu-ngadu atau menghibah. Hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif qaramisun. Ar-rabiyu wal mar'u wal jidal wa munaqashatun nasi. Nah, kita paham. Lantas kata Imam Al-Ghazali, dampak negatif lisan yang kerap terjadi di dalam lingkungan kita, maka yang pertama, yang keempat adalah berdebat di antara satu sama yang lain, atau munadharah di antara satu sama lain. Nah, debat ini tentu menggunakan dengan lisan. Tidak ada sejarahnya ketika orang melakukan suatu musyawarah perdebatan di dalam satu lingkungan forum yang ada, itu dengan isyarat, tidak ada. Semua perdebatan itu dilakukan dengan yang namanya lisan. Maka kata Imam Al-Ghazali, fahfad, harus menjaga lisanika. Itu dengan mudaratul linasi. Melakukan perdebatan yang tiada ujungnya, itu harus dihindari oleh kita. Kita paham, kalau salah satu kelompok mengajukan sesuatu argumentasi yang argumentatif, kelompok kedua menyangkal pendapat dari kelompok yang pertama, dan tentunya di antara masing-masing kelompok ini saling mengunggulkan pendapatnya masing-masing dengan apa? Ya dengan lisan. Kelompok pertama berbicara dengan lisan, menyampaikan argumen pendapatnya. Kelompok yang kedua menyampaikan juga dengan lisan, menyampaikan. Akhirnya pendapat di antara kelompok yang pertama dan kelompok berdua itu berbenturan, sehingga tidak ada yang mengaku kalah dan menganggap semuanya benar. Namun sayangnya, apabila kedua kelompok ini tidak bisa disikapi dengan dewasa, maka dengan egoisnya masing-masing, ya udah. Akhirnya dengan perdebatan inilah tidak akan mempersatukan di antara sama kelompok, justru akan memperpecah belah di antara kelompok sama. Itu yang keempat. Makanya kita pahamlah bagaimana kita melihat tradisi-tradisi di dalam Basul Masail. Ya alhamdulillah kalau di Basul Masail, walaupun nanti ada yang berbeda pendapat di dalam satu forum perdebatan, ya mereka ya berdewasa. Akhirnya menerima, oh ini benar, ini salah, dan tidak ada yang disalahkan. Semuanya menganggap benar. Tapi kalau kita melakukan perdebatan, kelompok satu yang tadi ingin menang sendiri, ya udah. Ya namanya bukan hanya perang pendapat, tapi akan perang secara psikologis. Ini penting bagi kita. Makanya perdebatan ini, kalau sekiranya kita tahu, kita membahas sesuatu ubudiyah, persoalan ubudiyah, orang lain menggunakan akal dalil sendiri, kita juga menggunakan. Tapi kalau menerima, ya semuanya akan adem ayem. Tapi coba bayangkan, ketika ada kelompok ini, kelompok sama yang itu, melakukan perdebatan yang tidak ada ujungnya, ini bahaya bagi persatuan kesatuan yang ada di kita. Ini yang keempat. Makanya tadi Al-Fakir sengaja tidak membaca keseluruhan secara keseluruhan mengenai sisi negatif di dalam lisan ini. Tapi poin-poin penting ini kita pahami, bahwa dampak negatif yang biasa lisan kita gunakan itu ada 8. Yang pertama tadi berbohong. Yang kedua ingkar janji. Yang ketiga Yang ketiga membicarakan hibah, membicarakan orang. Yang keempat adalah berdebat, dan yang kelima wal khamisu tazkiyatu li nafsi faqad qala Allah taala fala tazakku anfusakum wa'lamu. Nah, yang kelima ini yang sering kita lakukan, kerap kali semua orang juga pasti merasakan, bahwa dia selalu memuji dirinya sendiri, terlalu berlebihan. Makanya kata Imam Al-Ghazali yang kelima ini, kita agar bisa menjaga lisan kita supaya tidak selalu sibukkan diri membicarakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Memuji aja sendiri, ya kita bisa mengilustrasikan sendiri. Bagaimana kita melihat salah satu seorang ketika melakukan amal kebaikan, sehingga dia berbicara, oh aku telah melakukan ini, aku telah melakukan ini kepada sisi itu. Nah ini, makanya memuji sendiri, diri sendiri itu terlalu mengagungkan diri sendiri, itu kata Imam Al-Ghazali termasuk sesuatu negatif yang dimiliki oleh lisan. As-sadisu, maaf, yang kelima. Yang kelima adalah tazkiyatun nafsi. As-sadisu al-li'an fa iyyaka an tal'ana syai'an mimma khuliqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin. Nah, ini yang kerap kali terjadi bagi kita. Yang keenam,
Bahaya negatifnya lisan adalah melaknat. Melaknat siapa? Wa khuliqallahu ta'ala au ta'amin au isadin. Semua yang Allah ciptakan yang kita lihat, atau kita melaknat makanan ketika kita memakan makanan yang tidak selera dengan lidah kita. Ini kata Imam Al-Ghazali, coba berhenti, jangan sampai lisan kita berkata melaknat. Contoh, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Apa saja bentuknya, contoh sesuatu hewan. Nanti Al-Fakir tidak mencantumkan bagaimana cerita Sahih Imam Yazid Al-Bustami ketika bertemu dengan seekor anjing. Ya, anjing ini kan, wah ini luar biasa kalau diceritakan. Tapi sengaja Al-Fakir tidak akan menyampaikan cerita pertemuan antara Imam Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Ini seru kalau kita ditarik dalam forum ini. Tapi nampaknya tidak usah lah. Yang penting lisan kita harus dijaga tidak melaknat apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh melaknat di sini hayawanin atau amin min hayawanin. Binatang-binatang yang Allah ciptakan, apapun bentuknya, itu tidak boleh kita laknat. Atau amin, makanan-makanan yang Allah berikan kepada kita, atau makanan yang diciptakan oleh manusia langsung, seperti masakan-masakan yang kita lihat, kuliner-kuliner yang ada di sini. Kalau makanan ini tidak berselera dengan lidah kita, maka jangan sampai dilaknat. Contoh, ada salah satu seorang makan nasi goreng, ternyata nasi goreng keasinan. Ya makanya kita kalau bisa fahfat lisanika min la'anatu amin. Itu harus menjaga lisan kita dari melaknat yang namanya makanan. Itu nggak boleh, kata Imam Ghazali. Apalagi insanun. Nah, apalagi manusia. Manusia itu kan mayoritas semua adalah hayawanatikun, merupakan makhluk yang berakal. Kalau kita unggul di atas, orang lain di bawah, maka kita yang posisi di atas jangan sampai lisan kita melaknat yang ada di bawah. Jadi kan gitu. Melaknat itu banyak macam-macam. Kata Allah tidak boleh kata Imam Al-Ghazali tidak boleh melaknat hayawan, tidak boleh melaknat makanan, tidak boleh melaknat yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, dan tidak boleh melaknat apalagi yang namanya manusia. Yang penting kalau kita unggul, kita tidak boleh melaknat yang ada di bawah kita, yang notabene yang banyak kekurangannya. Itu tidak boleh. Mana fahfat lisanika bil la'ani. Jagalah lisanmu dari yang melaknat. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wasabi'u ad-du'a 'alal khalqi fahfat lisanika 'an du'ain 'ala ahadin min khalqi wa ta'ala wa in dulumika fa kullu amrahu. Nah, ini kita paham. Yang ketujuh, jadi ini baru yang ketujuh. Bahaya negatif lisan. Yang ketujuh adalah mendoakan orang lain jelek. Nah ini yang kerap terjadi, apalagi kita nanti akan berhadapan dengan musim yang namanya musim politik. Ini tentu kita harus menjaga kita. Pokoknya di tahun 2024 nanti, kalau kita pengen selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjaga lisan kita. Yang pertama tadi sudah disebutkan. Yang ketujuh ini, kita tidak boleh menjelek-jelekan, mendoakan orang lain dengan suatu kejelekan. Andaikan si Umar dijelek-jeleki sama si Zaid, tetap si Umar harus bermawas diri, bersikap dewasa, jangan sampai menjelekkan berdoa kepada si Umar dengan doa yang jelek. Itu nggak boleh. Doakanlah yang baik-baik. Andaikan seperti ini. Makanya ada salah satu kitab, itu pernah ketika orang mendoakan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Tapi kalau ketika orang mendoakan orang lain kejelekan, ini kata di dalam kitab tersebut, maaf saya tidak akan menyebutkan, akan kembali kejelekannya kepada kita. Nah itu yang ketujuh. Yang kedelapan, as-saminu al-mazuhu was-sajratu wal-istihza bin nas. Yang kedelapan, bahaya lisan, negatif lisan yang harus kita hindari adalah dalam bahasa sini mengolok-olok, mengejek. Nah itu yang gak boleh. Itu sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, agar kehidupan kita agar lebih baik, maka kita harus menjaga lisan kita yang kedelapan ini. Karena tadi sudah disampaikan oleh Al-Fakir, bahwa lisan merupakan salah satu anggota tubuh yang terkesan di dalam kehidupan kita ketika kita sudah melakukan kontak sosial. Dibanding tangan, kaki, mata, dan telinga, lisan yang paling aktif berpartisipasi dalam pergerakan tubuh kita. Maka kita tahu mana yang positif, mana yang negatif. Kita buang negatifnya, kita ambil positifnya, gunakan kepada yang lain. Apa nilai positifnya? Banyak tadi. Kata Allah, alasan yang pertama Allah menciptakan lisan untuk manusia adalah liqasratil bidrikillahi ta'ala,
untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk membaca kitab-kitab Allah, memberikan petunjuk kepada orang yang membutuhkan. Dan lisan ini bisa kita panjatkan kepada Allah untuk memenuhi hajat kita. Ini lisan yang harus semestinya digunakan dengan baik-baiknya. Makanya kalau kita tidak bisa menggunakan lisan dengan baik, kata Imam Al-Ghazali, kita termasuk orang yang kufur nikmat. Artinya kita mengingkari amanah yang Allah berikan kepada kita yang namanya lisan. Kalau kita tidak bisa menggunakan lisan, maka lisan kita disebutnya lisan yang negatif, dan Allah menyebut kita sebagai orang yang kufur nikmat. Makanya kita sebagai orang yang tidak amanah atau khianat. Itu kita. Jadi kesimpulannya, pemirsa yang dirahmati Allah, ada 8 tadi yang disebutkan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, dan tentunya Al-Fakir tidak akan membaca sedemikian banyaknya teks yang ada di sini. Cukup inti-inti di dalam kitab ini mengenai bahayanya lisan. Itulah pentingnya bagi kita untuk menjaga lisan. Kesimpulannya, kita harus menjauhi 8 ini yang terdapat di dalam lisan kita. Yang pertama, al-kadzib, yaitu berbohong. Kita jauhi, kita harus jujur. Yang kedua, kalau di sini ingkar janji. Negatif ya, negatif lisan. Dampak negatif yang harus kita jauhi di dalam lisan, yaitu yang ketiga adalah mengumpat orang, hibah, membicarakan orang lain, itu nggak boleh. Apapun itu bentuknya, kita tetap harus menjaga kita agar dijauhkan yang namanya hibah. Yang keempat, kita harus menjauhi yang namanya perdebatan yang bisa memperpecah belah di antara sesama. Silakan berdiskusi, ingin mencapaikan hasil maksud tujuan yang pasti, akan tetapi persatuan dan kesatuan kita harus tetap terjaga walaupun kita melakukan perdebatan kecil-kecil. Tapi kalau perdebatan ini kita bisa memecah belah, maka kita harus dijauhi. Fahfad, kata Imam Al-Ghazali. Yang kelima, yaitu tazkiyatul nafsi, yaitu memuji diri sendiri. Dampak negatif yang lisan yang kita miliki, kita harus jauhi. Poin yang kelima yang namanya memuji diri sendiri. Kata Imam Al-Ghazali yang keenam apa? Billa'an, yaitu melaknat. Baik itu makanan, baik itu binatang, apalagi manusia, dan semua yang diciptakan Allah, termasuk jin dan segalanya, tetap kita tidak boleh memiliki lisan yang sering melaknat. Tuh. Yang ketujuh, kata Imam Al-Ghazali, lisan kita harus dijauhkan dari mendoakan orang lain yang berdoa dengan kejelekan. Itu harus kita. Dan yang terakhir, yang kedelapan, lisan kita harus dijaga dengan yang namanya candaan, mengolok-ngolok atau mengejek orang lain. Kedelapan inilah dampak negatif yang dimiliki oleh lisan kita. Makanya kita tetap minta berdoa kepada Allah agar bisa mengamalkan hadis Nabi yang berbunyi, wa fardul lisani as-sidqu fir ridha wal ghadab. Itu harus kita jalankan. Wa kafal adza fisiri wal aliyah, itu harus kita jalankan. Dan watarku tazidi fisiri wal khair, dan itu harus kita jalankan. Apa sih kewajiban lisan? Jadi pada kesimpulannya, kewajiban lisan ini adalah jujur, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Yang ketiga, kita harus meninggalkan, menjauhi yang namanya saling menyakiti di antara sesama, baik itu di dalam sesuatu yang tersembunyi maupun yang terbuka, alif keramaian. Dan yang ketiga, kita harus meninggalkan sesuatu yang berlebihan, baik itu di dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Cukup kita menjaga lisan dengan baik. Makanya marilah kita gunakan media sosial yang kita gunakan setiap hari dengan sesuatu yang positif. Kalau bahasa orang-orang milenial berkata, jangan dulu di-share sebelum disaring. Makanya informasi itu jangan dulu dibagikan ke yang lain sebelum kita mengambil sesuatu yang pasti kebenarannya. Ini yang harus kita gunakan. Makanya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar nanti lisan kita terjaga. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk surga, banyak orang yang masuk neraka, itu karena lisannya. Disinilah mudah-mudahan di tahun 2004 nanti kita akan ada Pilpres, kita bisa menjaga diri yang namanya lisan. Karena nanti kita sudah melihat bagaimana bahayanya lisan. Baik itu secara perdebatan, itu sudah ada, itu nanti. Apapun bentuknya, kita tetap menjaga lisan kita. Situasi apapun yang kita hadapi, maka kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Agar lisan kita membawa kita kepada petunjuk kebenaran yang insya Allah ini menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Tapi lisan kita bukan menghantarkan untuk masuk ke dalam neraka. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini kita bisa memahami konsep penggunaan lisan yang sesungguhnya. Yang paling penting kita minta kepada Allah agar lisan kita senantiasa kita jaga dengan baik dan menjadi orang yang selalu amanah menggunakan lisan. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa bersama doa majelis agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan ilmu yang permin saya dapatkan itu bermanfaat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pemirsa, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa kembali dengan kajian di kitab Muraqul Ubudiyah berikutnya. Dari Al-Fakir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.